Halo investor dan tradership. Banyak orang ingin sukses, banyak orang ingin kaya. Tapi kenyataannya hanya 3% orang bisa sukses dan kaya. 17% orang yang cukup sukses dan menjadi golongan menengah ke atas. Dan 80% orang menjadi orang rata-rata, bahkan menjadi orang gagal dan orang miskin. Anda tahu kenapa? Kesalahan yang pertama, punya pola pikir yang salah. Hati-hati dengan pikiran Anda, karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Jika Anda berpikir Anda miskin, Anda tidak bisa sukses, Anda tidak bisa kaya, Anda tidak pernah dapat peluang untuk sukses, maka betul hal itu akan terjadi pada diri Anda seumur hidup Anda. Karena kata-kata yang diucapkan berulang kali itu akan mempengaruhi alam bawah sadar Anda, dan yang lebih berbahaya itu menjadi doa Anda. Hal pertama dan terutama jika Anda ingin merubah nasib Anda dan menjadi sukses dan kaya, Anda harus merubah pola pikir Anda menjadi positif dan jangan pernah mengeluh lagi. Jika saat ini Anda belum kaya, tetapi Anda sudah berani memiliki impian besar dan berpikir Anda akan sukses dan kaya, selamat. Anda berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan dan kemakmuran. Ada banyak potret kisah sukses orang yang dulunya berlatar belakang miskin dan akhirnya menjadi orang sukses dan kaya di kemudian hari, seperti yang kita ketahui selama ini. Bapak Eka Cipta Wijaya, dulunya penjual minyak goreng kelilingan yang menjadi raja minyak goreng, raja kertas dan konglomerat Indonesia, pemilik dari Sinarmas Group. Bapak Khairul Tanjung, yang dulunya dari keluarga miskin dan dijuluki anak singkong, saat ini merupakan konglomerat, pemilik dari City Corporation. Profil yang lain adalah sopir angkot yang mau merubah kehidupannya dan saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Republik Indonesia, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Dari contoh-contoh ini kita bisa belajar bahwa bukan latar belakang yang membuat orang sukses, tetapi impian, pola pikir positif, kemauan untuk berubah, kemauan untuk belajar, bekerja cerdas, dan bekerja keras yang menentukan masa depan setiap orang. Kesalahan kedua, terlalu banyak mengeluh. Banyak orang rata-rata menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan segala sesuatu atas kegagalan yang diperoleh, tetapi tidak pernah menyalahkan diri sendiri untuk kegagalan yang diterima. Prinsipnya semuanya salah, kecuali dirinya sendiri. Hal ini yang membuat mereka menjadi orang rata-rata, bahkan orang miskin. Hal yang perlu Anda pahami, inti utama kesuksesan adalah mengambil tanggung jawab dan kontrol pribadi atas masa depan kita. Jika Anda ingin berhasil, lakukan introspeksi dan evaluasi diri. Mengapa diri Anda tidak sukses dan kaya? Anda bisa melakukan dengan cara SWOT analysis. Yang pertama adalah strength, yaitu mengetahui kekuatan dan potensi diri Anda. Yang kedua, weakness, untuk mengetahui kelemahan diri Anda. Yang ketiga, opportunity, mencari peluang atau kesempatan yang bisa Anda lakukan. Yang keempat, threat, memahami ancaman atau hambatan terhadap kondisi yang ada saat ini. Kesalahan ketiga, banyak orang terlalu berhitung dengan waktu atau jam kerja. Banyak orang saat bekerja terlalu berhitung dengan waktu. Mereka ingin jadi karyawan kalau bisa thank go. Maksudnya jam pulang thank, mereka maunya langsung go atau langsung pulang. Mereka nggak peduli apakah pekerjaannya sudah selesai atau belum. Pokoknya saat jam pulang, mereka harus pulang. Jika ada pekerjaan yang belum selesai,
mereka akan kerjakan besok. Mereka terlalu berhitung dengan jam lembur, family time, fokus dengan waktu untuk bersenang-senang, bukan fokus pada pekerjaan. Sehingga banyak pekerjaan yang tidak selesai dan tertunda. Mereka tidak peduli walaupun hal itu membuat klien atau atasan mereka kecewa dengan pekerjaannya. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa meningkat karirnya kalau dia sebagai karyawan atau profesional. Karena atasannya akan menilai dia bekerja seenaknya dan tidak peduli dengan pekerjaannya. Perlu Anda ketahui, mayoritas manajemen perusahaan papan atas seringkali datang paling awal dan pulang paling akhir. Sementara karyawan rendahan pulang thank go. Demikian juga kalau orang itu pengusaha. Kalau dia berhitung dengan waktu dan banyak pekerjaan yang tertunda, akan membuat klien kecewa dan akhirnya tidak ada repeat order, sehingga bisnisnya tidak akan bisa maju. Orang sukses tidak pernah mempermasalahkan waktu atau jam kerja. Mereka menikmati pekerjaannya, mereka akan bekerja sampai pekerjaannya selesai dan targetnya tercapai. Kesalahan keempat, kurang ulet dan terlalu cepat menyerah. Banyak orang rata-rata berpikir bahwa orang sukses adalah orang yang tidak pernah gagal. Kenyataan yang terjadi adalah justru orang sukses mengalami kegagalan jauh dan jauh lebih banyak daripada orang gagal, dan mereka belajar dari kegagalannya dan akan bangkit bertarung satu ronde lagi dan lagi untuk meraih kesuksesan. Contohnya, Sylvester Stallone, bintang film, ditolak lebih dari 1.500 kali oleh perusahaan film di Amerika sebelum menjadi aktor terkenal. Colonel Sanders menawarkan resep ayam goreng sebanyak 1.008 kali dan baru berhasil setelah penawaran ke 1.009 sebelum akhirnya KFC menjadi salah satu waralaba tersukses di dunia. Contoh yang lain, saat Thomas Alva Edison mengalami kegagalan dalam menciptakan lampu yang ke-10.000. Asistennya mengeluh dan berkata, "Edison, rasanya kita gagal menciptakan lampu." Edison berkata, "I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work." Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 jalan yang salah dalam membuat lampu. Dari sini kita belajar bahwa sukses itu tidak instan. Sukses itu perlu proses dan belajar dari cara yang salah. Sukses itu perlu perjuangan agar kita bisa meraih kesuksesan. Karena perjuangan, kegagalan, dan keberhasilan adalah satu paket yang tidak bisa dibeli secara terpisah. Kesalahan yang kelima, karena gaya hidup atau lifestyle yang naik lebih tinggi daripada pendapatan. Banyak orang seringkali gaji atau hasil usahanya sudah habis dan tak tersisa sebelum akhir bulan. Karena kebanyakan kumpul-kumpul di resto, kafe, nonton bioskop bersama dengan teman-teman. Beli baju baru, handphone baru, dan banyak lagi gaya hidup atau lifestyle yang menghabiskan pendapatan. Ingat, biaya hidup itu tidak besar. Gaya hidup itu besar dan tidak terbatas. Berapapun besarnya penghasilan Anda, pasti habis tidak bersisa jika lifestyle Anda naik lebih tinggi daripada penghasilan Anda. Dalam hal ini, Anda harus segera mulai menata 5 pos keuangan Anda dengan lebih baik. Untuk lebih jelasnya, lihat video 5 pos keuangan agar kamu kaya dan makmur. Kesalahan yang keenam, penghasilan Anda kurang sehingga tidak bisa ditata. Kurangnya penghasilan bisa karena yang pertama, karir tidak bertumbuh, membuat posisi stagnan yang berakibat penghasilan juga stagnan. Hal yang harus dilakukan adalah introspeksi dan evaluasi diri dan melakukan self-improvement atau melakukan pengembangan diri agar karir meningkat. Yang kedua, kolam tempat kerja Anda terlalu kecil yang membuat karir dan income kecil. Jika Anda mengalami hal ini, Anda harus pindah ke kolam yang lebih besar atau pindah ke perusahaan yang lebih besar agar karir dan penghasilan Anda meningkat. Yang ketiga, mayoritas orang saat income-nya kecil hanya pasrah dan menyalahkan nasib
menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan, dan tidak berupaya serius untuk merubah nasib seperti mencari peluang dan atau memiliki wealth creation baru atau tambahan. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Rahasia Membangun Kekayaan Mulai dari Nol, The Secret of Wealth Management. Kesalahan yang ketujuh, tidak mau berubah. Einstein berkata, insanity, doing the same thing over and over again and expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi, kalau kita mau sukses dan kaya, hal yang harus kita lakukan adalah merubah kebiasaan kita, merubah penampilan kita, merubah cara belajar kita, merubah cara kerja kita, bahkan merubah lingkungan pergaulan kita atau bahkan pekerjaan kita. Ada survei yang mengatakan masa depan seseorang akan sama dengan 5 orang terdekat mereka. Contoh, seorang yang bukan pemabuk, jika berkumpul terus dengan pemabuk, akan jadi pemabuk. Seorang yang bukan pencuri, jika berkumpul terus dengan pencuri, akan juga jadi pencuri. Seorang yang bukan pengguna narkoba, jika berkumpul terus dengan pemadat, akan jadi pemadat. Demikian juga, seorang yang belum sukses akan menjadi sukses jika berkumpul dengan orang-orang sukses. Karena saat seseorang berkumpul terus-menerus, secara tidak sadari, akan memiliki pemikiran yang sama, kebiasaan yang sama, dan tindakan yang sama. Memang mengubah kebiasaan itu tidak mudah dan sangat tidak nyaman. Hal ini yang membuat banyak orang kehidupannya tidak berubah dan menjadi orang rata-rata seumur hidupnya. Saya tahu, mengubah kebiasaan kita sehari-hari itu tidak mudah. Seperti bangun lebih awal, itu tidak enak. Belajar sesuatu yang baru, itu tidak mudah. Melakukan hal yang baru, itu sulit. Apalagi merubah lingkungan pergaulan kita, itu jelas tidak nyaman. Di samping tidak mudah, kita seringkali akan dipandang aneh oleh keluarga kita, teman kita, sahabat kita, bahkan mungkin pasangan kita, orang tua kita, atau anak kita. Bahkan mungkin muncul kata-kata yang tidak enak didengar, diucapkan oleh orang-orang terdekat kita yang ditujukan kepada kita. Bahkan bisa terucap hinaan, makian yang membuat kita seringkali menyerah dan kembali ke kebiasaan lama kita. Tapi saya katakan kepada Anda, walaupun merubah kebiasaan tidak mudah, walaupun merubah kebiasaan itu sulit, walaupun merubah kebiasaan itu tidak enak dan tidak nyaman, jika Anda ingin sukses, jika Anda ingin kaya, jika Anda ingin makmur, jika Anda ingin merubah kehidupan Anda, perubahan itu harus Anda lakukan segera, karena perubahan itu layak untuk diperjuangkan. Impian Anda jauh lebih berharga daripada hambatan, rintangan, dan halangan saat Anda melakukan perubahan. Lakukan perubahan pola pikir, lakukan perubahan kebiasaan, belajar hal yang baru, lakukan hal yang baru, lakukan saving, investing, protecting dalam 5-10 tahun agar hidup Anda berubah, agar hidup Anda menjadi sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.